Pemerintah telah merampungkan aturan baru soal devisa hasil ekspor yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu dekat, peraturan pemerintah akan segera diterbitkan setelah harmonisasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa dalam waktu dekat pemerintah segera merevisi peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023 mengenai devisa hasil ekspor sebesar 100% yang harus disimpan di dalam negeri selama setahun. Rencananya peraturan pemerintah yang baru akan mulai berlaku 1 Maret 2025 dengan sejumlah fasilitas insentif bagi eksportir sebagai berikut. Bapak Presiden telah meminta untuk dilakukan penjelasan terkait dengan devisa hasil ekspor. Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPh 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasa kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%. Kemudian atas instrumen penempatan devisa hasil ekspor, agunan kredit rupiah kalau mau menggunakan back to back, eksportir dapat memanfaatkan instrumen penempatan DHE sebagai agunan back-to-back kredit rupiah dari bank maupun LPI untuk kebutuhan rupiah di dalam negeri. Kemudian underlying transaksi swap antar nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya. Kemudian untuk foreign exchange swap antara bank dan BI, eksportir dapat meminta bank untuk mengalihkan falas DHE yang dimiliki eksportir menjadi swap jual BI dalam hal eksportir membutuhkan rupiah untuk kegiatan usaha di dalam negeri. Nah, bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan, termasuk agunan berbentuk cash kolateral, giro, deposit tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMPK, dari batas maksimal pemberian kredit. Dengan demikian, penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan devisa hasil ekspor SDA sebagai agunan tidak akan mempengaruhi daripada gearing ratio atau rasio utang terhadap ekuitas, dan perusahaan diharapkan dapat menjaga tingkat utang daripada eksportir. Nah, ini diberikan kepada sektor mineral batu bara serta sumber daya alam lain termasuk kelapa sawit. Kemudian sektor minyak bumi dan gas alam itu tidak diikutkan. Kemudian sektor perikanan, kehutanan seluruhnya diberlakukan. Dan terhadap devisa hasil ekspor dapat dikonversi ke mata uang rupiah. Dan ini diperhitungkan sebagai pengurang besaran prosentasi kewajiban penempatan devisa hasil ekspor. Nah, konversi ke dalam rupiah dilakukan dalam rangka menambahkan suplai dolar tanpa intervensi berlebihan dari BI dan juga dari suku bunga maupun falas, mengurangi volatilitas rupiah dan membantu kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya, Airlangga menjelaskan penggunaan valuta asing untuk pembayaran pungutan negara, pajak, royalti, dan dividen akan diperhitungkan pengurang besaran persentasi kewajiban penempatan devisa hasil ekspor. Kendati demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi eksportir dengan nilai ekspor di bawah 250.000 dolar Amerika per transaksi, tidak diwajibkan mengikuti aturan baru penempatan devisa hasil ekspor. Sementara dengan aturan baru ini, Airlangga memproyeksikan akan ada potensi tambahan cadangan devisa mencapai minimal 90 miliar dolar Amerika dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini bertujuan untuk memberi kelonggaran serta melindungi eksportir kecil yang memiliki modal dan transaksi terbatas supaya bisa tetap kompetitif di pasar internasional.
Rencana pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor mendorong penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Mengutip data definitif, nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,24% di level Rp16.290 per lembar dolar Amerika, melanjutkan penguatan rupiah pada penutupan perdagangan hari Selasa 21 Januari 2025 sebesar 0,15%. Penguatan rupiah berpotensi akan berlanjut menyusul aturan baru devisa hasil ekspor akan berlaku awal bulan Maret mendatang.